Baik, hari ini kita akan membahas tentang teori determinasi diri. Teori determinasi diri adalah motivasi intrinsik, keadaan yang berasal dari dalam diri individu sendiri yang dapat mendorong melakukan tindakan tujuan yang individu inginkan sendiri. Dalam determinasi diri menunjukkan seseorang untuk mencari pengetahuan yang baru tentang dalam diri sendiri, menemukan hal-hal yang baru yang pada akhirnya akan diterapkan dalam kegiatan dan tindakan seseorang yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya, motivasi ekstrinsik bersifat instrumental karena tindakan individu dilakukan dalam kendali pihak di luar diri individu. Dengan demikian, self-determination atau SDT dapat disimpulkan sebagai kemampuan kontrol perilaku yang berasal dari dalam diri individu, yang bukan berasal dari luar diri individu, di mana keputusan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal dan kecenderungan individu untuk mencari pengetahuan baru tentang diri sendiri yang nantinya akan diterapkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian, adapun dimensi determinasi diri, yang pertama adalah kompetensi. Kebutuhan kompetensi berfokus pada keinginan untuk bertindak efektif dalam menghadapi lingkungan. Kebutuhan kompetensi membuat individu lebih tertarik, terbuka, dan belajar lebih baik dalam beradaptasi dengan tantangan baru. Kemudian, kedua, kemandirian. Kemandirian secara etimologis berarti mengatur diri sendiri, mandiri. Teori determinasi diri menilai kemandirian sebagai kunci dalam memahami kualitas regulasi perilaku individu dikaitkan dengan pengambilan keputusan. Individu mampu mengambil keputusan diri sendiri bagi dirinya. Kemudian yang ketiga yaitu keterhubungan. Kebutuhan keterhubungan berfokus pada kecenderungan universal untuk berinteraksi, merasa terhubung, merasa terlibat, dan untuk merasakan pengalaman kasih sayang dan kepedulian terhadap orang lain. Nah, adapun faktor-faktor basic needs yang mempengaruhi determinasi adalah yang pertama yaitu autonomi. Autonomi adalah kebebasan yang dimiliki individu dalam melakukan sesuatu berdasarkan pilihannya sendiri, yang mengacu pada hal yang dirasakan dan bersumber dari dirinya sendiri. Kemudian adalah relatedness. Relatedness adalah hubungan sosial atau relasi sosial individu dalam berinteraksi dengan individu lain dalam satu komunitas serta memiliki rasa saling bergantung dengan yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu competence adalah kemampuan individu untuk menunjukkan apa yang dia bisa serta memberikan dampak bagi lingkungan. Nah, kemudian terdapat 4 dasar komponen teori yang merupakan bagian dari determinasi diri. Yang pertama adalah Cognitive Evaluation Theory. Cognitive Evaluation Theory adalah motivasi intrinsik yang terdapat dalam aktivitas determinasi diri. Dalam melakukan tindakan, individu dapat bertindak secara bebas, berkelanjutan, dan mendapatkan pengalaman yang menarik dan menyenangkan. Terdapat 2 tipe motivasi di dalamnya. Yang pertama, motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar individu, kemudian motivasi intrinsik yang berasal dari diri sendiri individu. Kemudian yang kedua adalah Organism Integration Theory. Untuk menangani berbagai perilaku yang termotivasi secara ekstrinsik, mengkonsumsikan motivasi dimulai dari tidak termotivasi, motivasi ekstrinsik, lalu motivasi intrinsik. Mereka melabelkan jenis-jenis motivasi yang berbeda sebagai gaya pengaturan diri sendiri.
Nah, yang ketiga adalah causality orientation theory, menjelaskan beberapa individu dalam orientasi terhadap lingkungan sosial dapat mendukung pilihannya sendiri berbagai kontrol atau emotion yang melibatkan aspek perilaku regulasi yang terdiri dari yang pertama, di autonomic orientation yang merupakan dasar motivasi intrinsik yang mencakup nilai. Kemudian yang kedua, di control orientation merupakan dasar dari motivasi eksternal dan endogenous regulation. Kemudian ketiga, di impersonal orientation merupakan bagian dari motivation dan tidak ada kebebasan dalam memilih. Yang keempat adalah basic needs, merupakan salah satu faktor untuk menambah kekuatan akan motivasi sehingga sangat dibutuhkan dalam mencapai determinasi diri. Baik, materi selanjutnya yaitu materi fixed mindset versus growth mindset. Growth mindset sendiri bisa diartikan sebagai pola pikir yang selalu berkembang, di mana pemiliknya percaya bahwa kesuksesan bisa didapatkan melalui kerja keras. Dilansir dari Thomas Edison State University. Pemilik growth mindset biasanya berpikir bahwa kecerdasan atau bakat hanyalah titik permulaan. Mereka tidak mau bergantung hanya dari bakat yang dimilikinya saja. Selalu belajar dan bekerja keras adalah hal yang wajib dilakukan untuk mendapatkan suatu keterampilan yang akan mengantarkannya pada kesuksesan. Jadi, pemilik growth mindset tidak percaya dengan adanya orang pintar atau orang yang terlahir berbakat. Pasalnya, mereka berpikir bahwa semua orang akan bisa memiliki suatu keterampilan selama berusaha dan memiliki motivasi bekerja keras. Sedangkan fixed mindset bisa didefinisikan sebagai pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan atau bakat yang dimilikinya sifatnya akan tetap dan tidak akan berubah. Biasanya, pemilik pola pikir yang satu ini percaya bakat yang dimilikinya berkontribusi besar pada kesuksesan tanpa perlu melakukan usaha ekstra atau bahkan bekerja keras. Pemilik fixed mindset selalu percaya mereka adalah orang yang pintar, sehingga tidak perlu berusaha dan bekerja keras untuk menggapai kesuksesan. Misalnya, mereka akan percaya telah pintar dalam bidang matematika sejak dilahirkan. Kemudian, mereka bisa mencapai kesuksesan karena bakat matematikanya tersebut. Nah, kemudian perbedaan growth mindset dan fixed mindset. Yang pertama adalah orang dengan growth mindset akan selalu fokus pada usaha. Seperti yang dijelaskan di atas, pemilik growth mindset akan selalu memberikan usaha pada setiap hal yang dilakukannya. Dikutip dari The Leaders, pemilik growth mindset akan selalu mendorong dirinya untuk selalu berani dan mencoba hal baru. Semakin keras dorongan pada diri sendiri, maka akan lebih mudah meraih apa yang diinginkan. Setiap proses yang dilaluinya akan selalu menjadi pembelajaran tersendiri. Itulah mengapa pemilik growth mindset akan selalu menghargai proses dan tidak hanya fokus pada hasil. Kemudian yang kedua adalah pemilik fixed mindset cenderung suka dipuji. Pernahkah kamu merasa bangga karena bisa mendapatkan nilai yang bagus tanpa belajar? Jika pernah, maka bisa dibilang kamu pemilik fixed mindset. Pemilik pola pikir yang satu ini memang selalu bangga dengan bakat alami yang dimilikinya sejak lahir. Hal itu membuat mereka tidak tahu caranya berusaha dan bekerja keras. Jadi, saat mereka sudah mendapatkan prestasi atau kesuksesan, maka pujian adalah hal yang paling didambakannya. Kemudian yang ketiga adalah growth mindset, sangat suka mencoba hal baru. Mencoba hal-hal baru adalah kebiasaan dari pemilik growth mindset. Mereka tidak akan bosan untuk selalu mencoba mempelajari sesuatu yang asing baginya. Hal itu sangat berbeda dengan kebiasaan pemilik fixed mindset yang selalu merasa puas dengan bakat yang dimilikinya. Jadi, mereka tidak tertarik untuk belajar hal baru. Itulah mengapa saat di dunia kerja, biasanya pemilik growth mindset akan lebih suka keluar dari zona nyaman dan mencoba peluang baru.
Kemudian yang keempat adalah pemilik fixed mindset takut mengambil risiko. Mengambil risiko bukanlah kebiasaan yang akan dilakukan oleh seorang pemilik fixed mindset. Saat sudah berada di posisi yang membuatnya merasa nyaman, mereka tidak akan pernah mencoba hal baru. Sebenarnya, hal itu juga menjadi perlindungan bagi dirinya karena ia takut gagal saat mencoba peluang baru. Itulah mengapa mereka berpikir untuk lebih baik diam di tempatnya saat ini daripada mencoba bergerak dan akhirnya gagal. Kemudian yang kelima adalah growth mindset dan fixed mindset saat menanggapi kritikan. Perbedaan dari growth mindset dan fixed mindset juga dilihat dari cara mereka menanggapi sebuah kritikan. Disebutkan oleh Lee Verhage, pemilik growth mindset akan melihat sisi positif dari kritikan yang didapatkannya. Bahkan, mereka akan lebih potensi untuk memperbaiki diri dari kritikan tersebut. Hal itu sangat berbeda dengan mereka yang punya fixed mindset. Pasalnya, saat mendapatkan kritikan, biasanya mereka akan menanggapi dengan negatif. Semua kritikan yang ditujukan padanya dianggap terlalu personal dan bertujuan untuk menjatuhkannya, sehingga mereka cenderung membenci orang yang telah mengkritiknya. Kemudian yang keenam yaitu perbedaan saat menghadapi kesulitan. Setiap orang pastinya pernah menghadapi kesulitan dalam hidup. Proses untuk berjuang menghadapi kesulitan ini juga dipandang berbeda oleh pemilik growth mindset dan fixed mindset. Bagi growth mindset, kesulitan adalah hal yang harus ditaklukkan meskipun akhirnya gagal, tapi mereka tidak akan menyerah dan malah berjuang lebih keras. Hal itu sangat berbeda dengan fixed mindset yang lebih mudah menyerah saat menghadapi kesulitan, sehingga saat mengalami kegagalan mereka akan sulit untuk bangkit kembali. Baik, itulah tadi materi tentang growth mindset versus fixed mindset. Terima kasih.